Toh kita juga cuma sharing ya kan. Betul. Lebih ke acaranya ya udah having fun aja. Betul. Bukan safety camp gitu iklan bos. Gue lulus sekolah nih, terus kerja, terus gue pasti harus dapat kuliah, terus setelah lulus kuliah gue harus dapat kerja lagi. Itu mapping nggak sih? Atau juga insinyur bla 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 segala macam nggak mungkin di situ. Titel tier lu di situ juga nggak mungkin ya kan. Mungkin eskom apalagi ya. Wah, eskom apa lagi? Enggak Esteller juga nggak bisa, tidak bisa. Anda jangan memaksakan kehendak. Hai. Permisi pemirsa. Oke, kita kembali lagi di sini. Tapi sebenarnya alasan kita di sini tuh karena apa sih, Om? Ya kita sih sebenarnya mau sharing-sharing aja. Sharing aja. Apa yang menjadi pendapat kita coba tuangin di sini. Iya, sesuai dengan nama kita ya kan. Nah, permisi pemirsa. Makanya mau minta izin dulu di permisi nih, kita mau ngasih pendapat nih. Pendapat gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan nanti kita diterima atau enggaknya ya balik lagi. kita kembalikan. Iya, toh kita juga cuma sharing ya kan. Betul. Lebih ke acaranya ya udah having fun aja. Betul. Bukan safety camp gitu iklan bos. Ini kita mau ngapain sih Bang yang kedua ini? Oh, yang kedua ini kita bahas ini sih tentang kenapa sih lu mau jadi mahasiswa? Kan sedangkan lu kan tadinya kan lu kuliah kerja kan. Kerja terus ada niatan kuliah. Gue juga sebenarnya nggak ada niatan kuliah sih. Dari lulus SMK kemarin Lulus ada SMK niatan. itu gue nggak ada niatan kuliah. Soalnya nggak ada duit. Guanya nggak ada duit. Orang tua gue yang ada duit. Oh iya. Gitu. Iya. Nah kalau alasan Kalau alasan gue lebih ke ini sih, kayak mau naikin jenjang pendidikan gue gitu. Jadi biarpun di keluarga gue kebanyakan SMK gitu kan, lulusan SMK, ya bolehlah kita satu orang gitu betul jadi sarjana kayak gitu. iya sih. Toh juga orang tua kita bangga kalau kita bisa menaikkan derajat mereka. Apalagi dengan biaya kita sendiri Nah, gitu, tanpa itu memisahkan orang tua. Wah, itu lebih bagus sih. Iya, tapi gue juga heran sih. Banyak teman-teman kita tuh ngerasa kuliah itu kuliah aja gitu. Kayak maksudnya kuliah doang gitu, terus selesai kuliah pulang Kupu-kupu gitu. istilahnya. Kupu-kupu. Nggak pakai malam tapi ya. Nah, cuman ya sebenarnya sih itu balik lagi ke tujuan mereka ya kan. Iya. Kalau memang itu kuliah bagi mereka itu positif yang diambil, maksudnya ilmu yang dia serap itu memang sangat berguna dan dimanfaatkan kembali ya itu balik lagi ke diri dia bahwa memang ilmu itu memang sangat bagi dia tuh berguna dan memang gue senang kuliah di sini gitu dan dengan jurusan itu. Tapi lu kuliah ngambil jurusan teknik informatika senang apa enggak sih? Oh, kalau gue sistem informasi sih Bang. Sistem informasi ya. Nggak jauh beda sama Iya, teknik informatika. Cuman kalau yang sistem informasi lebih ke kita kayak belajar bisnis gitu. Gue juga sempat ada mata kuliah tuh analisa proses bisnis. Jadi di situ kayak lu ngitung laba rugi lah apa segala macam di berarti ada akuntansi dong? Iya. Oh, gitu. Ada akuntansi di semester berapa ya? Ya kayak ngitung akuntansi, ngitung laba rugi. Ya gue nggak tahu ya spesifiknya mata kuliah akuntansi kayak gimana. Cuman itu ada gitu, ngitung laba rugi di suatu perusahaan kayak gitu. Makanya gue sebenarnya nggak terlalu fokus mau ke jadi, kalau TI kan umumnya programmer. Gue nggak mau terlalu fokus ke programmer karena ya itu gue lebih mengolah di manajemennya untuk bisa di office kayak gitu. Di office. Tapi banyak dari teman-teman gue tuh ngerasa kuliah itu salah jurusan. Kalau lu salah kamar. Salah jurusan enggak? Sempet ngiranya kayak gitu. Ngiranya apaan sih gitu. Pas di banget kan di semester 1 gitu kan, dasar kayak bikin apa namanya program gitu, terus Hello World kayak gitu. Oh, tetap ada program tuh di informasi. Iya ada. Jadi pas semester 1 itu dibagi rata semuanya TIS itu dapat pemrograman dasar kayak gitu kan. Nah itu sempat ngoding, terus ini ditampilin di suatu layar gitu kan. Ini gunanya buat apa sih gitu. Belum sampai ke sana Bang gitu. Setelah ya lambat laun ternyata itu yang kayak untuk UI UX yang tampilan desain web gitu kayak gitu. Terus untuk aplikasi di Android ternyata dibalik kemudahan kita mengakses suatu aplikasi itu ada program yang di belakangnya itu rumit banget gitu. Yang menurut gue sih itu rumit banget.
kayak gitu. Yang penting jangan lihat ke belakang aja karena gak baik menatap ke depan. Betul. Lu kan kuliah nih, Oke. ya kan? Udah berjalan sampai sini. Lu mapping gak sih? Maksudnya kayak gue lulus sekolah nih, terus kerja, terus gue pasti harus dapat kuliah, terus setelah lulus kuliah gue harus dapat kerja lagi. Itu mapping gak sih? Enggak sih ya. Kalau dari rencana gue bakal kuliah itu dari SMK sempat ada gitu. Cuman untuk yang gue harus ini itu kayaknya itu bakal memberatkan gue sendiri sih kalau gitu? kayak gitu. Iya. Tapi berarti kalau misalkan punya tujuan hidup, berarti itu juga memberatkan dong? Sembari berjalan aja sih bang. Oh Jadi gitu. Learning by doing. nah tetap berusaha, jangan lupa berdoa juga. Jangan lupa cium ya, tangan orang tua. nah itu terus Meskipun lakuin. habis masak bau. Sering ya. Kadang juga sempat habis nyuci piring harus digini-giniin dulu. Gini. Cium tangan. Cuci muka. Aduh, pedes nih. Ternyata tangan saya habis lapar orang. Oke, lanjut. Sampai Balik mana lagi. ya? Oh iya. Balik lagi ke ini tadi. Oke. Iya. Berarti enggak semua itu memang harus punya tujuan. Meskipun semua itu rencana takdir itu udah punya milik Allah ya kan. Iya, udah direncanain. Direncanain oleh Tuhan. Semua udah. Ya intinya kita seberapa usaha kita, terus keyakinan kita ya kan balik lagi. Semua itu pasti ada hasilnya toh, ya kan. Termasuk jodoh sih. Jangan bahas itu. Iya. Oke. Tapi berarti kan lu ikut organisasi tuh ya kan. Hmm. Nah, ada kepikiran memang lu mau ikut organisasi? Enggak. Enggak ada. Enggak. Maksudnya kayak wah gue kuliah nih ya kan, kuliah gini doang ya kan, belajar ya kan, terus dengerin dosen ya kan, ngoceh doang ya kan, terus kalau malas sama dosen tertentu ada titip absen aja kayak gitu, atau ketinggalan gue copy file dong ya kan gitu. Terus nilai juga ya udah A itu bersyukur banget, B alhamdulillah, C ya udah amat gitu ya kan. Kalau dia sama tinggal nyiapin duit gitu. Nah terus kayak ngerasa nggak ada struggle amat ya kan hidup. Gue ikut organisasi kayaknya menarik nih. Kita di organisasi itu ibaratnya ya emang dekat sama manajemen, dekat sama dosen, dekat sama ruang lingkup kampus kayak gitu kan, semuanya dekat gitu. Nah cuman ketika kita diposisikan sebagai mahasiswa, ya kita jadi mahasiswa gitu. Nggak sesuai apa yang dinilai sama teman-teman. Oh ketua BEM udahlah dilancarin aja, pasti tenang aja dia mah gitu. Enggak Nggak juga kayak gitu. Ternyata berat bos, lebih berat jadi ketua BEM. Tanggung jawabnya Itu dia. Makanya jangan daftar, masa kuliah aja sekalian. Berat. Makanya kalau misalkan temenan ya sama Udah. aja temenan. With a friend aja gitu. Jangan memposisikan di teman itu lu jadi ketua BEM, gue jadi mahasiswa biasa. Jangan mengotak-otakan seseorang. Betul. Nggak boleh. Toh jabatan juga cuma 1 periode gitu. Iya, nggak dibawa mati. Toh nggak mungkin kan ALM nama lu ketua BEM, nggak mungkin. Nggak. Iya, toh juga insinyur bla 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 segala macam nggak mungkin di situ. Titel tier lu di situ juga nggak mungkin ya kan. Mungkin Eskom apalagi. Wah, Eskom apa lagi? Nggak Esteller juga nggak bisa. Tidak bisa. Anda jangan memaksakan kehendak. Balik lagi kalau kita kan yang misalkan habis kuliah terus rapat jadi kura-kura gitu kan. Nah, itu balik lagi ke pemilihan teman-teman antara mau kupu-kupu atau kura-kura. Cuman kalau misalkan saran gue nih, kalau jadi kupu-kupu ya belajar kalian di mata kuliah itu tuh jangan cuma sebatas di kampus doang. Jangan di kampus doang. Ya kalian boleh kupu-kupu. Nah ketika pulang gitu kan, kalian boleh belajar di tempat lain kayak gitu. Betul. Jadi ilmunya tuh lebih dapat lagi gitu, nggak cuma ngandelin dari mata kuliah di kampus doang gitu. Betul. Kecuali kalau yang kuliah rapat ya itu juga memaksakan kita juga untuk akademiknya juga bagus gitu. Betul. Kayak organisasinya bagus, akademiknya juga bagus. Harus bagus. Ya, jadi balancing. Balance. Acara apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Kalau gua sih lebih favoritnya adalah kompetisi antar kelas gitu. Itu tuh Kenapa? Karena semua wanita yang di sana ikut campur. Yang tadinya itu tuh kayak ngebangun tali silaturahmi. rumah tangga. Oh bukan. Ngebangun tali silaturahmi antara kelas gitu, antar kelas. Terus membangun kekompakan juga antar
antar daerah. per kelas gitu, antar kelas tuh kita bangun kekompakan buat saling berkompetisi di melawan kelas-kelas lain gitu. Wah itu seru banget sih Bang. Iya. Terus Tapi di akhir acaranya ditutup sama apa? ya yang kayak apa namanya Pensi. gitu. Itu sih yang paling gue favorit. Menurut gue senior junior itu wajib dilakuin, Oke. tapi tidak harus diakuin. Dilakuin tapi tidak diakuin. Maksudnya gini, gue adalah senior lo. Oke, mencontohkan sebagai senior seperti apa? Oke. Tapi tidak harus diakuin gue senior lo. Ikat pinggangnya mana? Nggak dibaca peraturannya gitu. Padahal online. Oh iya. Name tag-nya mana? Bukunya udah disampul belum? Iya. Gitu, maksud gue ya it's okay lah. Lu mencontohkan sebagai senior, it's okay, tegas boleh, tapi tidak harus diakuin bahwa gue tuh senior lo. Enggak. Toh juga semua orang itu ada bentuk penghargaannya, ada bentuk rasa empatinya, ya kan. Semua itu balik lagi gimana cara toleran lu ya terhadap seseorang. Ya sama halnya kita pasti diajarkan untuk gimana secara yang seumuran, yang lebih dewasa, bahkan yang di bawah umur kita, itu kita harus ada punya takarannya. Gitu kan. Kalau lebih dewasa ya kita harus hormat, tapi bukan gila hormat. Yang seumuran ya it's okay lah, kita mau sarkas atau bagaimana, tapi juga harus tidak menyinggung, ya kan. Yang di bawah tidak boleh menginjak, ya kan, kayak gitu. Nah, terus kalau di kuliah lu kayak gimana? Apakah tetap ada senioritas atau seperti apa bentuk aspeknya, atau seperti yang sudah pernah kita lihat di Instagram sekarang? Ikat pinggangnya mana? Habis dipakai buat perang. Enggak sih, kalau yang gue ambil ya Bang dari setiap ospek di kampus gue itu lebih ke gini sih, kayak misalkan kita nih dari SMK ya, ibaratnya mental dari SMK itu kan kayak next level lah ke jadi mahasiswa gitu kan, jadi next level. Makanya pas masuk semester pertama kita masih tengil karena di situ belum tahu senior kita yang mana sih gitu. Terus alumni kita yang mana sih kayak gitu. Nah, terus juga ada alumni di situ, alumni tahun berapa. Nah, kita bisa belajar gitu dari situ. Oh iya, alumni udah pasti ilmunya tinggi dong dari kita. Kita baru masuk nih di semester. Kita baru masuk nih semester pertama. Perilaku kita masih tengil aja gitu. Jangan. Apakah semua yang ospek offline yang kita harus me time, maksudnya ketemu gitu ya, secara intern, itu harus diberlakukan sama sih untuk di ospek online ini? Menurut lu, what do you think, Be? Kalau menurut gua, ya itu bagian dari peraturan setiap acara ya berarti. Oh iya. Ini kan kayak maupun biarpun offline ataupun online, ketika mahasiswa itu dituntut untuk menuruti suatu peraturan, kan dia belajar misalkan adanya peraturan itu untuk dilanggar ya enggak ya, untuk di usah. Tapi gini, lu kan sekarang udah lulus ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Kayak habis makan. Ini sih pengen makan ini tuh. Jangan, ini soalnya bukan endorse. Oke. Ya intinya sih dimanapun kita tuh seperti wadah, ya kan. Iya. Terserah lu mau isi ini sebagai air putih kah, air bening kah, ya kan, air panas kah, air dingin kah, itu bebas. Tinggal bagaimana lu memporsikan diri lu tuh sebagai apa. Kayak misalkan, wah ternyata sebagai gelas, wah berarti ada takarannya, gelasnya seperti apa, ya kan. Fungsi gelasnya untuk apa? Untuk minum, misalkan untuk menyejukkan, oh berarti butuh yang hangat, teh hangat kah, susu kah, ya kan. Mau susunya digantung. Kuliah pun toh lu udah ngambil itu, ya udah terima dulu, laksanakan. Toh lu udah ngambil, karena biaya kuliah itu nggak murah. Yang penting lu berpikir jernih, tujuan lu kuliah itu untuk apa. Kalau memang lu ternyata lu tadinya bahasa Inggris, ya kan, sastra Inggris, terus berubah jadi pramugari, ya kan, ya nggak apa-apa. Lu misalkan keluar dari kuliah itu lu jadi pramugari, nggak apa-apa. Tinggal balik lagi tujuannya apa. Yang penting orang tua lu ngedukung. Betul. Sampai jumpa Permisi pemirsa.